Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia dan berkah ini kita akan kembali membahas tentang HKI. HKI, hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam, di mana kita akan membahas tentang berbagai persoalan hukum dalam rumah tangga muslim. Terkadang banyak suami garis miring atau istri atau anak-anak ya, yang kurang paham tentang bagaimana memperlakukan harta dalam rumah tangga muslim. Di subuh ini kita akan bahas tentang kasus satu kasus yang lazim terjadi dalam rumah tangga, dan karena dianggap sepele, dianggap ini remeh-remeh saja, ternyata di sebaliknya punya konflik yang luar biasa. Kita menganggap ini tidak masalah, kita menganggap yang kita lakukan ini biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya problem. Saya akan buatkan kasusnya dulu Bapak Ibu sekalian, dan ini sedang proses kami selesaikan ya. Sedang proses diselesaikan, tetapi menjadi mau'izah, jadi gambaran bagi kita bersama bahwa kalau dia sudah terkait dengan harta, terkait dengan duit, terkait dengan uang, terkait dengan aset, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Nampaknya sepele, tapi dia akan membuat masalah besar. Karena uang itu bisa merubah orang. Duit bisa merubah orang. Percaya apa tidak? Duit bisa merubah orang. Contoh terdekatlah. Bapak punya istri. Istri bapak tuh dari pagi, subuh, zuhur, sampai asar marah aja bawaan. Tidak tahu pasal apa yang membuat dia marah. Bagaimana cara menghilangkan marahnya? Nah, itu ibu-ibunya tahunya. Kasih duit, selesai perkara. Duit bisa merubah. Percaya apa tidak? Lembut ibu ini, lembut. Langsung keluar kopi sekali. Nah. Tadi pagi, dek buat kopi dek, buatlah surang. Gawat nih. Pas sudah dikasih duit, dek buat kopi dek, kopi yang mana bang? Kopi yang. Duit bisa merubah orang ya. Kita berurusan sebulan tidak selesai-selesai. Kawan sehari selesai. Apa yang membuat dia cepat selesai? Itu jawaban bapak tuh ya. Ya. Duit bisa merubah orang. Ibu kalau subuh-subuh tadi ada orang di simpang, tegak dia. Dikasihnya ibu duit 500.000. Bu, kemana ibu? Ke masjid. Mengapa ke masjid? Sholat berjamaah, setelah itu
tausiah subuh. Bu, ini duit 500.000, nggak usah ibu ke masjid, pulang aja lah. Ibu pilih ke masjid atau pulang? Senangnya hati. Tetap ke alhamdulillah. Oleh orang tuh dikasihnya amplop tuh 2, karena isinya 500.000, 500.000. Dikasihnya 2. Berarti kalau 2 berapa tuh? Ibu, ini bu, kalau gitu 2 amplop untuk ibu. Nggak usah ke masjid. Ibu pulang atau ke masjid? Ya senangnya hati. Dikasihnya 3. Betul lah nih. Ketika dikasihnya 3, berapa kali nak ke masjid, Pak? Sekali ini aja, Bu. Ayah kalau gitu iyalah, kalau gitu ya. Nah, sekarang kasus begini, ya. Ada suami kemudian ada istri, kita buat S aja lah, SIST ya. Istri, ini adalah suami istri. Tetapi suami istri ini dalam perkawinannya tidak punya anak kandung. Jadi dia tidak punya anak kandung. Ke atasnya dua-dua orang ini juga tidak lagi punya ayah ibu kandung. Mereka punya aset 124 M. Bukan main-main nih Pak. 124 M. Miliar. Karena suaminya kontraktor, istrinya juga usaha di bidang yang luar biasa rezeki mereka. Tapi Allah mentakdirkan suami istri ini tidak punya anak kandung. Tetapi suami punya saudara. Ada yang laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki. Yang istri juga punya saudara, ada laki-laki, ada perempuan, ada perempuan. Nah, cuman dia 2 nih, cuman tidak ada lagi aneh-aneh. Jadi masing-masing orang ini sebenarnya dia punya saudara kandung. Yang suami punya saudara kandung, yang istri punya saudara kandung. Nah, kan bisa dilihat ini. Asetnya fantastis, 120 M lebih. Bentuknya deposito, ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak. Kalau dirupiahkan, kalau dihitung 124 M. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Suami wafat. Suami meninggal dunia. Suami wafat. Ya. Ibu ingin contohnya yang wafat suami atau istri nih? Nah, terserah lah ya. Tapi dalam kasus ini suami. Nah, Bapak Ibu sekalian, hiduplah seorang diri istri ini. Dan 124 M itu semuanya dikuasai oleh istri. Jadi istri yang menguasai. 124 M, istri yang menguasai. Apa dasar istri menguasai 124 M itu seluruhnya? Nah, di sini mereka tidak mengerti. Mereka buat perjanjian. Isi perjanjian, dan saya tengok ada materi skala melengkap. Isi perjanjian adalah bahwa kalau salah satu pihak wafat, meninggal dunia, maka aset 124 tadi
milik pasangan yang hidup. Nah, otomatis berdasarkan surat itu istrilah yang menguasai. Tapi ini surat perjanjian salahkah atau betul? Bolehkah suami dan istri membuat perjanjian seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Ustadz kan pernah dulu menyampaikan topik bahwa antara suami istri boleh buat perjanjian. Namanya perjanjian pranikah atau perjanjian pasca menikah, sedang menikah. Ya boleh, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apakah perjanjian suami istri kalau nanti saya wafat bahwa harta itu milik pasangan itu salah? Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah kalau seandainya salah satu pihak wafat, maka otomatis baik oleh undang-undang positif kita ataupun oleh hukum Islam sama, maka terjadi proses waris. Terjadi proses. Boleh enggak kami mengatakan kalau saya wafat milik pasangan? Boleh. Kalau cerainya itu cerai hidup di peradilan agama. Jadi kalau kita cerainya cerai hidup, maka tentang harta bersama berpulang kepada mereka cara membaginya. Nak diserahkan ke pasangan 100%, nak 50%, 50%, berpulang kepada mereka yang hidup, karena cerainya cerai. Tapi kalau cerainya cerai wafat, maka otomatis Allah Ta'ala yang tukang bagi. Lewat proses waris. Nah, ketika itu, seharusnya apa yang terjadi? Milik suami ini, jadi ketika dia bercerai 124 M tadi itu seharusnya dibagi dua dulu untuk memisahkan yang mana harta posisi suami, yang mana posisi istri. Kok dibagi 50% Ustadz? Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu tengok. Kalau keluarga itu aman-aman saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan di antara mereka berdua. Mereka normal-normal saja, kemudian mereka punya aset. Sejak akad nikah berbentuk aset bersama, dan posisi itu, harta itu dibagi dua saja. Nah, seharusnya 50% posisi suami, 50% posisi istri. Tapi itu tidak terjadi. Di awal sudah konflik. Dari 50% posisi suami, istri dapat lagi 1/4. Paham Bapak Ibu? 1/4 dari mana? 1/4 dari harta suami yang jadi mayit. Sisanya kemana? Sisanya itu saudara kandung mayit menjadi ahli. Ini tidak terjadi. Berlalulah waktu. Ketika 124 M itu dikuasai oleh istri semuanya, karena ibu ini seorang perempuan janda, tidak punya anak kandung, maka dirawatlah ia oleh kemenakan. Jadi ini nanti ada kemenakan. Ini ada kemenakan 3 orang. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Dirawatlah ia oleh kemenakannya ini yang ber3 orang. Boleh apa tidak? Bolehlah. Silakan, ada masalah. Jadi kemenakan yang ber3 orang itu diajaklah ke rumah. Dirawatlah oleh kemenakannya yang ber3 orang. Kemenakan yang mana? Kemenakan yang bagian saudari perempuan, biasa dekat. Otomatis secara adat dia lebih dekat ke kemenakan yang saudari perempuan daripada yang laki-laki. Apa yang terjadi? Ibu ini buat wasiat.
isi wasiat kalau nanti saya mati 124 M ini milik kemenakan yang bertiga nih. Wafatlah ibu nih, dimilikilah 124 itu oleh kemenakan bertiga. Bapak Ibu, pertanyaannya, bolehkah atau tidak? Bisakah kemenakan yang bertiga ini menerima wasiat dari ibu ini? Tentu dalam hal ini boleh saja. Kenapa boleh Ustadz? Karena jika ibu ini wafat, kemenakan ini tidak jadi ahli waris. Siapa yang jadi ahli waris? Tentu saudara laki-laki kandung 1 orang, saudari perempuan satu orang. Dan kemenakan ini terhalang jadi ahli waris karena masih ada ayah mereka, masih ada ibu mereka. Tetapi oleh ibu yang wafat ini bypass langsung 124 M ke kemenakan. Sekarang aset itu dikuasai oleh bertiga orang ini. Ketika sudah 10 tahun, yang ini menuntut, ada pengacaranya 1, yang laki-laki kandung ini menuntut, ada pengacaranya 1, yang perempuan yang bertiga ini ada pengacaranya 1. Berhadapanlah di pengadilan 3 orang ini. Ibu paham ceritanya? Apa yang ibu paham? Pokok itulah Ustaz, itulah yang Ustaz tulis-tulis itu. Nah sekarang ibu, bapak, hati-hati. Ada orang punya aset banyak, tapi tidak mengerti tentang aturan aset. Tidak mengerti tentang bagaimana hukum Islam mengatur distribusi harta. Itu berbahaya. Jadi asetnya banyak tapi tidak mengerti hukum Islamnya. Ada pula sebaliknya, mengerti hukum Islamnya tapi tidak ada aset. Macam bapak-bapak ni lah. Nah, macam kita ni lah. Mengerti, oh kalau begini, tapi benda tu pula yang tidak ada. Berkecamuklah ini di pengadilan. Dan pengacara-pengacara ini backgroundnya SH dari SH negeri yang tidak biasa mengurus soal kasus perdata waris. Nah, dan alhamdulillah bertiga ini sepakat pula ingin minta pencerahan sebagaimana cara mengatur. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka dia diulang balik dari awal. Nah, bolehkah yang bertiga ini menerima wasiat? Jawabannya boleh, karena dia tidak jadi ahli waris. Kalau memang dia boleh, jumlahnya hanya 1/3. Tidak boleh 124 M itu. Harus hanya 1/3. 2/3-nya mesti ditarik balik. Persoalannya sekarang 120 M itu sudah terlanjur dikuasai oleh yang bertiga nih. Menariknya itu yang jadi masalah. Wah, terbayang oleh Bapak Ibu tuh. Ada bentuknya aset tanah sekitar 2 hektar. Tanah itu oleh yang bertiga ini sudah dibangun di atasnya rumah mewah. Bagaimana cara menghitung semuanya balik? Nah. Yang menerima aset punya pengacara mempertahankan bahwa tetap berpegang pada wasiat. Bahwa mayit wafat itu yang dipegangnya kemana-mana. Saya katakan,
wasiat baru bisa dilaksanakan kalau dia tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Ini wasiat salah. Jadi mayit ketika hidup tidak paham bahwa mewasiatkan seluruh harta ke kemenakan ini itu salah. Tapi tak paham. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini terkadang banyak. Kalaupun nanti perempuan ini, mayit perempuan ini ingin mewasiatkan kepada kemenakan itu harta, itu tidak dari angka 124 M, tapi dimulai dari angka 50%. Yang 50%-nya itu sepertiganya pula. Paham Bapak Ibu? Jadi kalaupun nanti dia ingin mewasiatkan ke kemenakan ini, berangkat dari angka 50%, plus 1/4 dari sini, itu pun 1/3 dari sini. Tidak 1/3 dari 124, menariknya itu balik. Dan kemenakan yang bertiga ini, setelah diberikan pemahaman, setelah diberikan semacam pencerahan spiritual, Pak, umurnya ya sekitar hampir pula 60 tahun kemenakannya nih. Bapak, kalau makan berapa piring, Pak? Sepiring Ustaz. Sesendok atau langsung sepiring-sepiringnya? Sesendok Ustaz. Le, tolong apa makan 2 piring? Enggak, Pak. Kalau pakai sandal, sepasang. Sisanya di mana Bapak letakkan? Ya terletak-letak situ aja Ustaz. Itu punya orang itu Pak. Serahkan balik. 2 dari kemenakan ini paham dan akan berazam mengembalikan. 1 yang masih babelok-belok aja. Babelok-belok. Dicarinya pengacara lain, ustadz lain segala macam. Kata saya, sudahlah. Pasti dia akan searching ustadz-ustadz yang tidak perlu mengembalikan wasiat. Kalau ketemu nanti aku baru ustadz loh, yang patang enggak ustadz. Nah, kayaknya. Enggak bisa seperti itu. Itu hukum. Nah, maksud kajian kita ini adalah dari awal-awal sebelum kita tersalah, ini kan walaupun mereka mengakui salah, tapi kan mengungkai balik itu kan akan berat. Mengurai. Apa maksudnya, Bu? Mengurai ya, itu kan berat. Sementara dari pihak suami yang wafat, mereka karena merasa menjadi ahli waris, menuntut bagian yang 50%. Dan itu hak mereka. Ada legal standing bahwa mereka menjadi ahli waris. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati berwasiat. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan tentang wasiat. Ya. Beberapa ketentuan-ketentuan tentang wasiat. Orang yang berwasiat itu telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Jadi tidak boleh berwasiat kalau umur di bawah 21. Jadi ada anak-anak dia berwasiat pula umurnya masih 15, tidak bisa. Ya. Ini kalau wasiatnya sifatnya harta. Tapi kalau wasiat sifatnya lisan bebas enggak apa-apa. Anak itu berwasiat ke ayahnya, umurnya 15 tahun. Ditengoknya ayah kandung ini agak nakal dikit. Berwasiat anaknya saking marah ke ayah. Ya, saya berwasiat ke ayah. Apa tuh nak? Kalau mati saya nanti ya. Ayah jangan berbini 2 ya. Atau wasiat seperti itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Tapi kalau sifatnya harta, dia berkonsekuensi.
Jadi orang yang berwasiat itu di bawah umur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan, dan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Yang kedua, nanti ada aturan, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berwasiat, atau menerima wasiat dari seseorang, pastikan bahwa harta tadi atau benda tadi memang milik dia. Nah, bapak nanti menerima wasiat dari seseorang. Dengan gagah perkasa dan senang hati bapak terima wasiat itu. Ternyata benda itu bukan milik dia. Sama seperti ini kan bukan milik istri itu semuanya. Ya. Pastikan. Nah, kalau bapak ingin berwasiat, yang diwasiatkan itu adalah harta kita. Nah, kalau mati ayah nanti ada mobil Innova di garasi itu nanti jadikan ambulan untuk masjid ya. Masjid Darul Aman. Boleh apa tidak? Asal mobil Innova itu milik bapak. Jangan mobil Innova milik tetangga. Nah, kalau mati ayah besok ada mobil tetangga itu janganlah. Dan anak ini karena bodoh datang pula ke rumah tetangga. Pak, ini tidak dapat mengelak bapak nih pak. Apa tuh? Ayah saya berwasiat kalau mati, nah, Innova bapak dijadikan ambulan. Enggak lah. Kalau ada anak macam itu datang ke rumah tetangga, tokok palociannya. Pemilikan harta benda yang dimaksud ya pada keterangan sebelumnya tadi baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat itu meninggal dunia. Jadi bolehkah kemenakan ini mendapatkan harta dari eteknya tadi? Jawabannya sesuai ketentuan, sesuai jumlah, dan memang itu harta milik eteknya tadi dengan syarat bahwa eteknya ini wafat dulu, meninggal dunia dulu, baru jadi milik orang yang calon penerima wasiat. Jadi wafat. Sepanjang belum wafat, maka aset tadi masih milik dia. Karena wasiat itu diucapkan ketika hidup, dilaksanakan ketika wafat. Jadi baru menjadi milik calon penerima wasiat kalau orang yang berwasiat ini wafat. Nah, nanti akan ada beberapa problematika di lapangan. Di antaranya apa? Ternyata calon penerima wasiat ini tidak sabar menunggu orang tua wafat. Jadi kemenakan ini dapat wasiat dari eteknya. Nanti kalau etek mati, nak, karena kalian yang merawat etek, maka rumah etek ini, rumah tante ini dan isinya untuk kalian. Kemenakan ini, tantenya sayang ke dia. Cuman karena ini membuat duit bisa merubah orang, tidak sabar dia menunggu tantenya itu wafat. Ada nak yang macam tu bapak ibu? Copek lo ada mama. Itu kasus pidana. Dilakukanlah pembunuhan terhadap orang yang berwasiat tadi. Supaya cepat dapatnya. Kan ceritanya tadi uang bisa merubah orang. Duit bisa merubah orang. Ya. Ditengoknya tantenya punya emas, punya duit cash, ya, punya tabungan. Karena tantenya ini tidak bisa bawa mobil, kemenakan itulah yang bawa mobil kemana-mana, yang menemankan ke bank, nampak juga lah duit itu. Dan tantenya berwasiat kalau nanti tante mati semuanya untuk engkau. Ternyata yang engkau ini tidak sabar. Maka kan kasus-kasus pembunuhan dalam rumah tangga itu biasanya oleh alibi polisi yang dicek itu yang kandung ada di rumah. Kan itu awalnya kan? Itu alibi polisi. Ya.
Nah, nanti wasiat itu batal. Wasiat itu bisa batal ya. Jadi ada beberapa wasiat itu batal. Pertama seperti tadi, dia melakukan tindakan kekerasan atau upaya pembunuhan yang mana dihukum di atas 5 tahun penjara. Ya. Atau penerima wasiat ini lebih dulu menanggal penerima wasiat, katakanlah kemenakan ini lebih dulu meninggal dari tantenya ini. Dalam hitungan kita tante dulu wafat baru kemenak, tapi Allah menentukan lain. Ternyata kemenakan itu lebih dulu wafat, maka wasiat tadi dibatalkan. Karena penerima wasiat lebih wafat dulu dari orang yang berwasiat. Nah, jadi bolehkah orang berwasiat kepada ahli waris? Contoh, bolehkah ternyata wasiat itu tidak kepada anaknya, tapi wasiat itu kepada saudari perempuannya. Paham Bapak Ibu? Saudari perempuan jadi ahli waris apa tidak? Ya, dalam hal ini ya. Saudara laki-laki jadi ahli waris apa tidak? Ya, dalam hal ini ya. Kemenakan jadi ahli waris apa tidak? Dalam hal ini tidak. Yang jadi ahli waris cuma 2 orang. 1 saudara laki-laki kandung, 1 perempuan. Sekarang ternyata ini perempuan dirawat oleh adik kandungnya. Langsung, bukan kemenakan, adik kandung. Bolehkah calon mayit ini berwasiat kepada saudari kandungnya tadi, padahal itu ahli waris? Jawabannya tidak boleh. Jadi dalam ketentuan kita, wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh. Seperti ibu kandung berwasiat ke anak kandung, nanti kalau mama mati rumah ini untuk engkau. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Jadi macam mana Ustadz? Nah, caranya adalah wasiat kepada ahli waris berlaku bisa terjadi bila disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Karena ibu berkeras juga akan mewasiatkan rumah yang ibu tempati ini ke anak perempuan kandung yang paling kecil. Sementara ibu punya anak-anak kandung yang lain, panggillah semuanya. Sini nak, sini sayang. Ibu berniat kalau ibu mati, rumah ini untuk adik kalian paling kecil. Apa pendapat kalian sayang? Ternyata anak-anaknya setuju. Kalau setuju, pernyataan persetujuan semua ahli waris mesti dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan 2 orang saksi dan di hadapan 2 orang saksi di hadapan notaris, supaya aman ini barang. Kalau Yona, kalau setuju kalian sayang, rumah ini nanti kalau ibu mati, ibu wasiat untuk adik kalian yang paling kecil, besok jam 9 nak ke notaris kita. Karena anaknya ada 4 orang, ke notaris lah sama-sama. Berarti perkara Tapi dari 4 orang anak, tiba-tiba ke notaris cuma 2 orang. 2 tidak datang. Apa mas ibu mengantar anak apa segala macam. Ya, bila bisa kalian, besok lama jam 10. Jam 10 besok tidak juga datang. Katanya kemarin setuju. Tetapi begitu diajak ke notaris, tidak datang. Ada enggak macam itu ceritanya?
katanya iyo dibawa ke notaris, berarti dia nak setuju tuh. Berarti tidak bisa wasiat ibu dilaksanakan. Coret berarti. Jangan dipaksa juga lagi. Nah, kenapa anak ini berubah? Padahal ketika berunding katanya iya. Terus besoknya tidak datang. Rupanya anak laki-laki kandung ibu tuh bercerita ke istrinya. Apa dek golak ibu? Kata istrinya, apa kata istrinya kira-kira? Saya ingat apa? Nggak usah bang, oh itu aja. Terus apa jawab abangnya? Iyalah kalau gitu kata abangnya. Ini abang nggak punya pendirian namanya. Ya kan? Kalau itu kata istrinya masih lembut tuh bu, masih lembut, itu masih lembut tuh. Nggak usah lagi bang, iyalah. Dia ada yang parahnya. Kalau berangkat abang besok ke notaris jam 9 tuh, apa ujungnya? Begitu abang langkahkan kaki abang depan rumah nih, nggak usah abang balik-balik. Ada nggak macam tuh? Coba angkat tangan, siapa yang ada? Nggak boleh lah seperti itu ya. Didorong suami itu sesuai dengan kesepakatan keluarganya. Dia ada pula nih bu. Ini apa namanya nih bu? Gelas. Biasanya alas gelasnya apa namanya? Tadah. Tadah ya. Kalau kita tuangkan air panas di teh manis ini, yang panas tuh gelas atau tadah? Tadahnya panas atau dingin? Dingin, tidak panas lah ya. Dalam rumah tangga muslim banyak tadah nih panas pula daripada gelas lagi. Ada nak macam tuh? Terjemahkan aja namanya. Ya, demikian kita buka tanya jawab. Ini penjelasan panjang nih tentang wasiat ini. Kita buka tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa. Ya, ini sebenarnya 3 sesi tatap muka nih untuk 2 SKS sebenarnya. Panjang nih. Silakan kita buka lah tanya jawab dulu. Silakan di kanan, kiri atau di belakang. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya langsung aja. Berarti tadi yang saya tangkap itu adalah bahwa wasiat kurang paham ya dengan apa yang harus dilakukan harta yang dalam pemerintah. Tetapi di lain kasus yang terjadi, ada juga wasiat itu melakukan hal seperti itu karena tidak adanya hubungan yang harmonis dengan waris. Ya, dengan ahli waris. Sehingga dia tentu akan menegur apa yang dia rasakan waktu dia membutuhkan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ternyata yang memahami itu adalah pematanya. Iya. Orang lain. Orang yang tidak ada hubungan. Nah, ini bagaimana perlakuan hukum kita lakukan atau didasarkan kepada standar rasa yang pemilik harta rasakan. Nah, kemudian ada yang menggantung bahwa apabila seseorang mewariskan kepada ahli warisnya tidak boleh kecuali sepersetujuan semua ahli waris. Tapi bagaimana kalau seandainya yang punya harta berwasiat kepada orang lain yang bukan ahli waris, tapi tanpa sepengetahuan daripada ahli warisnya sendiri, mungkin juga memakai standar itu tadi bahwa ahli waris tidak. Ahli waris tidak dapat diandalkan. Ya. Ya. Nah, salam. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah apa dasar, apa motifnya saya yang punya harta mewasiatkan harta ini ke orang lain
tanpa sepengetahuan ahli waris. Karena saya merasa dengan ahli waris yang nasab ini hubungan tidak baik, mereka tidak peduli, atau ada klis keluarga internal yang mengakibatkan saya ini cenderung keluar daripada ke dalam. Kan begitu. Nah, apakah ini boleh? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dia boleh melakukan itu. Ya. Dia boleh, apakah ia kepada yayasan atau ke orang tertentu yang diangkatnya jadi anak angkat. Tapi Al-Quran mengatur itu sepertiga saja. Jadi kalau hartanya itu 1,2 M, maksimal keluar itu hanya boleh sekitar 400 juta. 800 jutanya itu kalau nanti dia meninggal dunia, ya, suka tidak suka, nasab itu tidak bisa hilang oleh suka atau tidak suka. Nasab itu tidak bisa tanggal. Nah, kenapa nasab tidak boleh tanggal dan suka? Ingat Pak, suka ini kan persoalan hati. Hati itu kan dalam bahasa Arab kan kolbun, dia bisa bolak-balik kan. Boleh jadi hari ini dia suka terhadap orang itu, tapi kalau ada kes marah lagi kan. Boleh jadi hari ini dia marah dengan keluarga kandung, tapi kalau terjadi sesuatu dia nanti akan suka lagi. Jadi nasab itu tidak bisa hilang, tetap tidak boleh lebih dari 1/3 apapun keadaannya. Nah, ya. Maka oleh karena itu untuk saudara kandung ini usahakan kita menjadi saudara kandung yang saling membutuhkan dan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Itu jawaban saya. Silakan Pak. Ya boleh Pak, boleh silakan. Mungkin dinanyakan lagi? Ya. Karena ini kebetulan terjadi posisinya sama Pak. Ya silakan. Kamu juga saya menangani hal yang seperti ini. Ya. Tapi terkait dengan harta tinggi. Ya. Artinya semua permasalahan itu bermula di tangan. Jadi harta pusaka tinggi, harta yang turun temurun yang tidak diketahui siapa pemiliknya ya. Ya. Yang susahnya juga kejadian yang bisa terjadi 50 tahun, 40 tahun, gitu kan? Bahkan 60 tahun, tetapi harus dipotong dengan kacamata hukum sekarang. Ya. Saya dalam posisi mempertimbangkan kalau seandainya kita memakai hukum belakang tadi akan terjadi pada kasus yang lain. Ya. Sebab kuburan orang dulu itu perwasiat ini kan kita tidak memakai standar rasa. Ya. Dan dari kehidupan sosial itu juga diamati. Bahkan Bakso Pak Awalnya sudah mulai dilanjut. Beliau-beliau pun ada ngomong ibu dan mau diharapkan. Ancaklah orang bisa membuat orang. Siapa gubernur apa itu? Iya. Siapa yang perempuan itu lain. Ini bagaimana kita menempatkan standar hukum yang Terima kasih. Jadi di sebagian masyarakat ada istilahnya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang tidak diketahui siapa pemilik awal dan diturunkan secara turun-temurun. Ada harta pusaka rendah, harta yang dimiliki oleh seseorang. Seperti Bapak sekarang punya rumah, punya mobil, punya tanah kapling, punya sawit. Itu kan harta pusaka rendah. Yang masuk dalam ruang lingkup waris, yang jadi topik HKI, hukum keluarga Islam kita, hanya pusaka rendah. Pusaka tinggi, karena tidak milik pribadi orang, karena turun-temurun, maka dikembalikan saja kepada sistem adat yang mengaturnya. Karena tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau kita di Sumatera Barat, di Bangkinang dan Melayu sebagian, harta pusaka tinggi itu secara turun-temurun itu dimiliki oleh pihak perempuan. Beda di sebagian Lampung. Di sebagian Lampung justru dikuasai oleh pihak laki-laki. Maka itu berpulang kepada sistem aturnya.
Maka dalam sistem kita, apabila mayit wafat, mayit memiliki harta. Harta yang mana? Memang harta dia. Karena pemiliknya mayit, hartanya itu milik dia, kan tidak bertuan ini. Inilah yang dibagi. Harta milik pribadi. Cukup Pak ya. Silakan yang lain masih ada? Oh, berdokek-dokek mah ya. Ya silakan Pak. Silakan Pak, Haji. Naikkan ke atas. Naikkan lagi. Dibantu Pak. Ah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Itu kan 120 Pak. Itu apabila bisa berubah. Ya. Kan ini contohnya Pak, sekarang itu aku dalam Islam sebelum meninggal yang ibu yang tidak menahan bagikan kepada keluarga yang ketika masih hidup dibagi. saya enggak ada kadang-kadang jelas nih Islam. Kalau saya sekarang kamu sendiri ya. Saya bagi waktu keluarga saya waktu keluarga lain. Habis 100 Kapan itu dibagi? Ya. Sudah meninggal kan? Dibagi 5 tahun dulu kita pakai mana tahu kita uangnya kita masih hidup. Ya. Setelah itu kita meninggal. Wafat kita. Ya bolehlah. Jadi kan begini Pak. Mengapa begitu khawatir betul? Mengapa begitu sangat khawatir betul kalau kita wafat harta ini jadi masalah? Kenapa? Kenapa mesti harta yang 124M ini ketika kita masih hidup untuk sebelah suami awak kasih 50M, untuk sebelah istri dikasih 50M. Kenapa begitu khawatir? Ya. Nah, sekarang begini. Bolehkah kita ketika masih hidup menghibahkan harta? Jawabannya boleh. Jadi ketika kita masih hidup, bapak masih hidup, kita hibahkan harta kita. Bolehkah? Boleh. Saya hibahkan ke yayasan panti asuhan sekitar 20M. Boleh, boleh. Itu namanya hibah. Bolehkah harta ini saya hibahkan ke ahli waris? Kalau saya punya anak, ke anak. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan syarat kalau hibah itu ke ahli waris mesti adil. Kalau satu orang anak dapat, semuanya mesti dapat. Kalau nanti bapak hibahkan 50M ke sebelah laki-laki, maksudnya sebelah suami, karena ahli warisnya ada 3 orang, pastikan 3 orang itu mendapat jatah yang sama. Dan kalau kita hibahkan ketika masih hidup, apa yang disebut dengan hibah? Hibah itu dipastikan objek itu berpindah sekarang. Itu namanya hibah. Saya hibahkan karena anak saya 3 buah ruko. Oke, datang ke notaris, langsung balik nama ke 3 anak. Itu namanya hibah. Ya, silakan, tidak ada masalah. Dengan syarat 3 anak ini mendapatkan hibah dan tidak perlu 2:1. Perempuan dan laki-laki jatahnya sama. Dengan syarat ketiga-tiganya itu langsung menerima hibah sekarang, pergi kita ke notaris, dapat hibah. Cuman di lapangan saya tengok, ada ayah kandung sok-sok hebat. Sok-sok bagak nak menghibahkan harta ke anak. Katanya nak menghibahkan harta ke anak. Tetapi ayah hibahkan ruko ini ke kalian, tapi sewa rukonya ayah yang megang. Apa namanya? Ada nak orang macam tuh? Kalau begitu tak usah dihibahkan. Apa maksudnya Pak? Dia ingin menghibahkan harta ke anak, tapi takut pula.
Ingat, apa jam keluar main ya? Oh, Isra ya. Sedikit lagi, Pak. Hibah itu dari siapa datangnya? Hibah itu niatnya berawal dari kita yang punya harta. Betul apa enggak? Bukan dari anak datangnya. Kita yang merasa hibah nengok anak, kita yang merasa anak ini perlu didukung ekonominya, kita ingin menghibahkan. Kan begitu ceritanya. Ya silakanlah. Bolehlah. Tapi ingat, begitu Bapak hibahkan, objeknya mesti berpindah atas nama anak, pergi inventaris balik atas nama anak. Begitu sudah punya atas nama anak, tidak bisa kita kuasai lagi. Mau dijualnya, mau digadaikannya, boleh tidak diambil lagi? Tidak boleh lah. Boleh Pak, tidak apa-apa, silakan. Tapi, nah terkadang banyak orang tua menghibahkan harta ke anak. Apa kalimat yang sering muncul? Nak, nanti ini untuk kalian, untuk kalian, untuk kalian, untuk kalian. Betul apa tidak? Tapi tidak berpindah-pindah objeknya. Itu namanya hibah icak-icak namanya. Dan itu beresiko loh Bapak Ibu. Apa risikonya? Anak kemudian merekam bahwa ayah menjanjikan satu bidang petak tanah ini untuk saya. Direkamnya. Kakak dapat ini, abang dapat ini. Direkamnya. Tapi objek masih dipegang ayah kandung. Tiba-tiba bapak yang pernah menjanjikan ke anak butuh duit untuk berobat. Juallah tanah sepetak tani. Karena masih milik bapak, bapak juallah. Boleh apa tidak? Boleh, karena milik bapak. Anak kemudian berkata di hatinya, macam mana pula ayah? Dulu katanya untuk awak, tapi kini gua jual pulau. Mulailah tersurut hati anak, hari raya tidak datang. Apa anak tidak datang ya? Paham Pak? Duit, ingat, duit bisa merubah orang. Dan anak tadilah disurveinya, harga tanah itu ternyata 200 juta. Dan inilah punya rencana, mobil dia ini kalau dijual harganya 30 juta. Tambah harga tanah 2 5 dapatlah Pajero Sport 1. Paham maksudnya Pak? Ternyata rencana di otaknya itu gugur karena bapak menjual dan bapak karena faktor umur lalu lupa dengan janji. Hati-hati. Saya pernah menangani kasus orang tua yang terlanjur mengomongkan rumah ini untuk engkau. Ternyata oleh ibunya dijual. Oh, tidak datang-datang anak perempuannya ke rumah ibunya lagi. Hati-hati. Pokoknya bapak dalam rumah tangga hati-hati. Kalau sudah bicara duit, bicara aset, rem-rem. Dah itulah kaji kita. Itulah. Mak, ini kalau kita baca-baca nih tumbuh rambut putih kita dibuatnya kalau kata. Karena mengurainya payah Pak kalau udah terlanjur Pak. Ya, ini belum lagi orang bercerita istri 2, istri 3 nih. Istri 2, siri 2 pula. Ini panjang ceritanya. Tambah stres bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, saya kalau datang orang konsultasi soal harta-harta ini, kalau lapang hati saya terima. Kalau enggak, sempit hati saya nerenya. Karena salahnya dari awal kan. Apa kata istri? Bang, itu orang konsultasi WA, apa abang jawab? Hati abang lagi sempit, nanti aja lah. Karena takut nanti termarahi yang datang ini udah tua-tua pula, Pak. Nah, itu masalahnya kan. Segan kita dengar orang tua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada pertanyaan? Enggak ada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.